Allah memberi kita kekuatan untuk bertobat. Yesus dibaptis. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Duh, segernya kena air. Badan capek, muka kotor, segar dan bersih. Siap deh melayani Tuhan. Shalom anak-anak, salam sejahtera bagi kalian semua. Sweety Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak-anak yang mengikuti ibadah pada hari ini. Apa kabarnya? Nama Lose, ialah Lose Teddy. Senang sekali bisa menyapa kalian semua. Hari ini kita akan mendengar pengalaman yang luar biasa dari seseorang yang membuat Lose sampai ternganga dan berubah total. Kalian juga mau dengar kan? Sebelum itu, marilah kita berdoa agar hati kita siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami untuk beribadah pada hari ini. Tuhan berkati pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes, He is God. Anak-anak, seperti yang Lose bilang tadi, kita mau ngedengerin pengalaman dari seseorang. Siapa sih seseorang itu? Nih, Lose kasih tahu infonya ya. Dia adalah seseorang yang Allah sudah persiapkan jauh sebelum dia dilahirkan dan membuka jalan
bagi anak domba Allah. Nah, apakah kalian bisa menebak siapakah tokoh ini? Hai, namaku. Ya, betul sekali. Yohanes, anak Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Kalian pasti kenal aku dong. Aku sehari-hari tinggal di padang gurun. Sejak kecil, aku sudah sering diberitahu oleh ayah dan ibuku kalau aku dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Setelah aku dewasa, setiap hari aku pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain sepanjang Sungai Yordan. Aku memberitahu semua orang bahwa kita adalah orang berdosa dan kita semua memerlukan juru selamat. Oleh sebab itu, mereka harus bertobat dari dosa-dosanya. Kalian tahu arti kata bertobat? Menyesali, membenci, dan berpaling dari dosa. Aku berkata, bersiaplah bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Tunjukkanlah melalui hidup kalian bahwa kalian menyesali dosa-dosa kalian dan mau berpaling darinya. Roh Kudus membuat banyak orang yang mendengar pemerintahan firman Tuhan itu menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Lalu mereka bertanya, apa yang seharusnya mereka lakukan? Maka aku menyuruh mereka bersiap-siap untuk menyambut Sang Juru Selamat dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati mereka. Banyak di antara mereka yang egois dan tidak mau menolong orang lain. Padahal firman Tuhan berkata, jika mereka memiliki banyak makanan, mereka harus berbagi dengan orang yang kelaparan. Jika mereka memiliki pakaian yang lebih, berikan kepada orang yang memerlukan. Saat itu juga ada pemungut cukai, ada tukang pajak, prajurit Romawi, dan lain sebagainya. Mereka bertanya-tanya, siapakah aku sebenarnya? Mereka mengira bahwa aku adalah Yesus. Dengan segera aku berkata, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Orang-orang yang banyak mendengarkanku kini mengalami perubahan. Apa yang harus kami lakukan untuk kami menunjukkan bahwa kami sudah bertobat? Mereka mengikuti aku turun ke Sungai Yordan dan dibaptis olehku. Lalu suatu hari, aku seperti biasa ada di Sungai Yordan. Yesus datang kepadaku, aku sangat terkejut. Ketika itu juga aku berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Orang-orang di sana pun terkejut mendengar perkataanku. Kalian tahu mengapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena sebelum Tuhan Yesus datang, Allah menyuruh umatnya mengorbankan seekor domba yang tidak bercacat. Melalui pengorbanan Yesus, orang-orang tidak perlu lagi mempersembahkan domba itu. Tuhan Yesus yang akan menjadi korban tebusan bagi umatnya. Ketika mereka menyadari bahwa Yesus berada di tengah-tengah mereka, orang-orang pada waktu itu bertanya-tanya, mereka kebingungan. Karena mereka mengira Mesias adalah seorang yang akan menjadi raja di dunia ini, berperang, membebaskan mereka dari musuh-musuh dan penjajahan Romawi. Dan sebagian dari mereka mungkin berpikir, Yesus kok tidak tampak seperti seorang raja atau juru selamat? Dia juga tidak memiliki tata kerajaan ataupun bala tentara yang hebat dan kuat. Tetapi Roh Kudus bekerja di hati mereka dan membuat mereka menyadari bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Dan yang membuatku lebih terkejut lagi, Yesus memintaku untuk membaptisnya. Aku berkata, seharusnya akulah yang dibaptis olehmu. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lalu aku membaptiskan Yesus. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Setelah Yesus dibaptis,
tiba-tiba langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu tanpa ragu lagi, aku tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang diurapi. Dialah yang telah dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Pengalaman itu tidak pernah aku lupakan. Hai teman, percayalah bahwa Yesus benar-benar Anak Allah dan satu-satunya Juru Selamat. Hai anak-anak, begitulah cerita yang sangat membuat lo yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bayangkan, kalau saat itu kita ada di sana. Kita melihat langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa merpati dan Allah berbicara, memberitahu kita bahwa Yesus adalah benar anaknya. Wah, sangat luar biasa ya. Tapi, apakah kalian bertanya-tanya, kalau Yesus tidak berdosa, Yesus adalah anak Allah, mengapa ia harus dibaptis? Yesus dibaptis untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Bapanya. Saat Yesus dibaptis juga menggambarkan bahwa Yesus yang tidak berdosa menanggung seluruh dosa-dosa kita dan ia bangkit untuk menyatakan kemenangannya. Dan ia juga memberi teladan kepada kita bagaimana seseorang yang berkata sudah bertobat dan percaya kepada Yesus mengikrarkan atau menyatakan diri kita adalah orang Kristen atau pengikut Yesus. Lalu, apakah baptisan menyelamatkan? Tentu saja tidak. Baptisan adalah simbol atau tanda supaya setiap kali kita mengingat baptisan yang sudah kita lakukan, kita dapat ingat bahwa kita adalah manusia berdosa yang sudah bertobat dan berbalik dari dosa. Kita menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menjadi anggota kerajaan Allah. Seperti kalau kalian melihat simbol ini, kalian pasti langsung mengingat akan sesuatu. Kalian pasti langsung ingat fried chicken kan? Atau kalian melihat gambar ini, kalian pasti akan ingat Tuhan Yesus yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, baptisan adalah simbol agar kita selalu ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Apakah itu bertobat? Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Anak-anak, sudahkah kalian sungguh-sungguh bertobat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya bisa menguatkan setiap kami untuk bertobat dan melakukan semua yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi, Roma 10 ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.